Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku. Cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi je tu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na. Aja mana berita balik tak baca. Ya rega hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang kadiri wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok ko tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Nah, itu wis sesapo. Ya, kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilannya, Deh. gampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai maku kue update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, salam jumpa kembali di program acara Mozaik Budaya. Nah, kali ini Mozaik Budaya sangat spesial karena kehadiran tamu dari dari musisi penyanyi asal dari Makassar di. Iya, Makassar asli. Oke, nah bersama Kak Lukman Rola. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Suaranya enggak ada. Iya. Oke sih. Ya, coba beda Kak. Oke. Belum. Iya. Ini di mic berapa ini ya? Coba dulu. Baik sahabat budaya, sebentar saya lanjutkan kebersamaan kita. Kami cek mic-nya dulu, ada agak bermasalah ini ya. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, dan aku memeluk bindeka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka, kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga
Indonesia is me karena anakku. Belum bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri. Bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terhentam. Kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Cek 1 2 3. Cek. Ada, sudah. Sini enggak? Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Oke, sahabat budaya, dan lanjut lagi kebersamaan kita di Mosek Budaya. Mohon maaf tadi Kak Lukman Rola ada Ya, sedikit apa-apa. kesalahan teknis di studio kami. Biasa itu terjadi. Oke, baik. Jadi sahabat budaya, kita berjumpa di acara Mosek Budaya. Tentunya kali ini Kak Lukman Rola akan bocorkan sedikit kayaknya single barunya di. Iya. Ini tentang Sakura Tercinta ya. Waduh, biasanya kan kalau kita tahu Kak Lukman Rola ini adalah musisi penyanyi lagu daerah Makassar khususnya. Saya suka putar lagunya nih Kak. Lagu iya, lagu Bugis Makassar tak? Iya, Ini apa, ada Urangi Pasangku. Pasangku. Ini juga jadi termasuk pilihan lagu pendengar yang terfavorit. Alhamdulillah, terima Iya, kasih. yang khususnya ini Urangi Pasangku. Urangi Pasangku. Iya, sama Loko Atingku. Iya. Dan pencipta lagu juga ya Kak Lukman ya. Iya, hampir semua lagu yang saya bawakan itu 99% ya punya sendiri. Punya sendiri. Dari umur berapa Ki ini sudah menyanyi lagu daerah Ki? Saya menyanyi lagu daerah itu sejak saya tamat SMP. Iya. Malah waktu masih sekolah masih SMP sebelum tamat itu saya malah suka lagu barat, Iwan Fals. Saya suka lagu-lagu begitu, Roma Irama. Iya. Jadi semua genre itu saya suka dan Oke. semua lagu itu bagus. Oke. Nah, tergantung ya bagaimana cara kita memilih apa yang paling menusuk di dalam benak itu. Dan setelah saya tamat SMA, disitulah saya mulai untuk 89 saya tamat SMA, disitulah saya mulai mencoba menulis sebuah lagu Iya. khusus lagu Makassar. Tapi langsung mentong lagu Makassar kita tulis Langsung, di. iya. Karena bapak ibu, Iya. kakek nenek itu asli Makassar, original, tidak campuran. Original terus tapi memang fasih mentom pakai bahasa Makassar waktu dari kecil ini. Iya, dari kecil karena memang diajarkan dari rumah. Makanya saya bilang Iya. bahasa Makassar yang baku, yang sebenarnya itu saya prediksi 5-10 tahun sampai 20 tahun ke depan Iya. pasti akan hilang. Akan hilang. Kenapa? Karena orang-orang tua tidak mengajarkan kepada anak-anaknya untuk Iya. berbahasa Makassar yang sebenarnya dalam rumah. Iya, itu apa bahasa ibunya katanya Iya. sudah mulai berkurang. Kalau sekarang tidak napahami itu mau bilang bahasa-bahasa Makassar yang sederhana mau dulu tau Iya. tabe-tabe. Tabe-tabe dulu. Iya, Iya. apa itu Bu? Kenapa dipanggil daeng? Apa Iya. itu yang sekarang sudah mulai hilang. Tapi mudah-mudahan dengan adanya tahu ini beberapa lagu
seluruh lagu daerah yang terus diperbaharui dan ada ciptaan-ciptaannya terbaru. Iya. Iya. Terus ini ciptaan tak Kak Lukman sudah agak lama ini. Yang mana ini? Ini Loko Ating kok Bolosi yang ada di playlist kami itu ada Bolosi Batang, Urangi Pasangku, Kelong Karu Atingku, Iya. Tujuh Alo Misasa Lalang, Ya. Ritana Mapacinange. Iya, Oh, bukan ya? bukan itu. Kalau itu Bugis. Lukman. Oh ya, Bugis ini. Oh, Papa Sangku juga ada ya? Ada. Sika Sika Tutui. Ini satu album semua kini. Ya. Kenapa saya Iya. apa namanya ya membesarkan bahasa di lagu? Karena saya mau anak-anak belajar dari lagu itu. Dari lagu. Iya, Oke. walaupun sehari-harinya dia tidak lagi menggunakan bahasa Makassar yang Iya. sebenarnya Iya. yang kalau orang Jepang itu bahasa kanji, ya. Bahasa kanji. Tulisannya itu kita kan ada lontar tuh. Iya. Itu yang akan hilang nanti kalau memang tidak dimulai dari rumah. Iya. Saya mau anak-anak muda ini belajar bahasa Makassar melalui lagu. Melalui lagu ya. Nah, makanya Oke. tidak bisa juga sekarang digunakan 100% itu bahasa lama. Karena pasti akan muncul lagi pertanyaan dari anak-anak. Iya. Itu pun sekarang masih digabung, masih saya gabungkan antara bahasa yang paling mudah dipahami, Iya. anak-anak masih bertanya. Nah, Apa jadi artinya? apa artinya, apa maknanya? Karena bahasa Makassar itu punya arti, punya makna. Iya. Nah, ada khusus bahasa lagu memang. Iya, bahasa lagu juga berbeda ya. Bahasa lagu itu memang sebaik-baiknya bahasa lagu ya bahasa kiasan yang betul-betul puitis. Iya. Itu sekarang anak-anak kulihat yang baru-baru muncul ini bikin lagu. Iya. Ya agak miris kayak juga sih karena mereka tidak mau mencari guru. Harusnya cari guru yang paham betul Iya. bagaimana sebenarnya bahasa lagu itu bahasa Makassar karena bahasa lagu Makassar beda dengan lagu-lagu daerah Lagu lain. daerah lain. Harus betul. hati-hati Iya, karena di dalam bahasa. kayak misalnya ini Loko Atingku, Ya, itu kan Luka kalau Hatiku ya. kita maknai itu dalam sekali itu Ya. lagu ya kayak Itu. Loko berarti luka Luka. yang terdalam sekali, Ya. yang paling dalam-dalamnya lagi nih kalau arti Makassarnya ya luar biasa. Jadi ini biasa kalau kita menulis, ciptakan lagu, memang ada inspirasi atau motivasi dari mana Kak? Inspirasi itu tergantung sebenarnya Iya. apa yang kita rasakan. Oke. Kalau saya sih lebih banyak menulis lagu sesuai dengan apa yang kurasakan. Ya berarti sudah Loko Atingku ini. Alhamdulillah sudah. Bahkan sering. Bahkan sering. Tapi saya tidak pernah melukai hati orang. Iya, nah itu. Jadi saya yang sering dilukai hatiku. Walaupun demikian ya kutuangkan dalam lagu sembuh miku rasa. Sembuh, Medi. Ada rasa apa dilampiaskan lewat lagu Iya, ya Kak ya. betul. Jadi bukan karena kita marah-marah. Biasa kan kalau orang marah-marah datang caranya untuk melampiaskan ya. Iya, jadi istilah Iya. saya biarlah orang yang membuat masalah. Yang penting bukan saya yang membuat masalah itu. Oke. Nah karena Mangkasar kan bisa saya berbahasa Makassar toh? Oh bisa sekali Nah Kak. karena Mangkasar kan punai yang nagaukan nakulesan nampak main. Nah pas kami menagaukan berarti dia senang ketika melakukan itu kan. Oke. Bahagia dia. Iya. Menzolimi kita. Iya. Memfitnah kita, berarti dia bahagia. Iya, udah lakukan Jadi saja. pasan temi. Lepas kami main. Iya iya lepas Yang sama. penting tiai katempare gini karena pas salah. Oke, pas Ya. salah itu artinya Persoalan. kesalahan ya, Persoalan. persoalan. Ah, Berarti bukan gitu. kita yang memulai. Ya, makanya orang tua biasa bilang begini. Kalau ada sebuah ribut-ribut atau apa, apakah pas salah nanjo? Iya. Masalah apa sih sampai bisa terjadi keributan seperti itu? Itu maksudnya. Oke, berarti yang disampaikan Kak Lukman hari ini juga bisa memotivasi pendengar di mana saya berada bahwa satu motivasi juga bilang jangan kita bikin kesalahan pertama ya. Iya, begitu. Kalau bisa sebaik-baik mungkin ya kita berbuat baik ya Kak ya. Nah, kemudian kita ke konsepnya dulu ini Iya. Sakura Tercinta. tercinta. Kenapa bisa ada konsep menghubungkan Jepang dan Indonesia apalagi ada sedikit lagu bahasa Makassarnya atau memang khusus jenis Indonesia dan Jepang? Iya.
Jadi berbicara tentang lagu Sakura Tercinta ini kesempatan yang sangat luar biasa menggabungkan dua negara, dua daerah melalui lagu. Nah, awalnya lagu ini saya mau 100% itu berbahasa Makassar, bait 1 sampai bait 2, terus bait 3 sampai bait 4 itu bahasa Jepang. Tapi revisi dari produser, dari orang-orang yang Kompeten ya Kak, berkompeten, bilang alangkah bagusnya kalau berbahasa Indonesia. Jadi luas seluruh Indonesia. bisa nikmati itu lagu ya. Iya. Tapi saya bilang tetap saya mau memasukkan hawa-hawa bau-bau Makassarnya. Nah, maka masuklah di situ saya tulis Pantai Losari untuk mewakili Makassar ini. Saya juga tidak mau kalau tidak ada, karena saya bangga jadi orang Makassar. Orang Makassar berarti Saya bangga hidup di Makassar, lahir di Makassar. Betul. Nah, jadi makanya masuklah di situ Pantai Losari. Pantai Losari. Nah, deru ombaknya yang menjadi saksi. Itu seperti itu lirik yang saya tulis di situ. Nah, dan di musiknya juga ada saya masukkan unsur-unsur Makassarnya yang kacapingnya itu teng deng 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 deng, tetap itu ada. Tetap harus ada ya, maksudnya supaya ini betul-betul kolaborasi Kak ya. Iya. Jadi alhamdulillah setelah saya perdengarkan ke produser, mereka malah senang. Iya. Karena kebetulan produser kita itu juga ada Makassarnya. Dia orang Galesong. Orang Galesong. Jadi lagu Sakura Tercinta ini insya Allah nanti akan terdengar tanggal 18 Oktober di Tokyo, Jepang. Tokyo, Jepang. Kalau di Indonesia kapan? Kemarin tanggal 27 September kemarin di Parkir Timur Senayan itu sudah kita launchingkan di situ dan disaksikan oleh orang-orang Jepang yang ada di Indonesia. Luar biasa. Jadi suatu kebanggaan tersendiri. Nah, terus ini kan kenapa bisa kita ini yang terpilih dari, padahal musisi banyak sekali, atau memang ciptaan? Itu dia yang bikin bingung juga. Iya, kenapa bisa? Kak Lukman Rola ini yang punya karya terbaru yang bisa kolaborasi, apalagi penyanyi daerah Jikodong ini ceritana atau Makassar. Iya. Tadi malam juga sempat saya dapat pertanyaan, kenapa mesti kau? Iya. Kenapa bukan si A? Lebih top, lebih viral di Makassar. Nah, dia bilang mungkin ini jalan Tuhan. Ya. Karena selama ini saya berkarya, mungkin begini. Saya selama ini berkarya di lagu Makassar memang tidak banyak neko-neko saya. Tujuanku memang untuk membesarkan, karena seluruh hidupku ini sudah ku wakafkan buat seni budaya, khususnya lagu daerah Makassar. Jadi mungkin erok namantung Allah Ta'ala mungkin, karena banyak orang heran kenapa mesti Lukman Rola. Nah, mungkin yang dinilai karena seperti yang saya bilang tadi, saya membawakan lagu 99,9% itu karya sendiri. Dan alhamdulillahnya lagi saya diwajibkan nanti di Tokyo itu tanggal 18 untuk membawakan lagu-lagu original ciptaan saya sendiri. Jadi nanti ke Tokyo Ki? Nanti saya ke Tokyo tanggal 17 saya terbang, doakan saja mudah-mudahan selamat. 18 tampil di sana. Saya merinding ini Kak. Masalahnya ini lagu Makassar diperdengarkan di sana langsung. Iya, makanya satu kebanggaan buat saya. Awalnya kan saya dikasih list lagu itu beberapa bulan lalu itu saya disuruh belajar lagu Indonesia, lagu Jawa, lagu apa segala macam. Jadi saya bilang ini bukan persoalan saya akan menapakkan kaki di Jepang, bukan itu persoalannya. Kebanggaan ini bukan kebanggaan buat saya pribadi, tapi kebanggaan buat seluruh masyarakat Makassar khususnya, buat kota Makassar, dan buat pokoknya buat kita semua. Dan akhirnya nanti masyarakat Tokyo itu di sana dilihat, kayaknya menarik ini kita kunjungi Makassar. Iya begitu, karena sekarang bisa mendatangkan. Menurut produser sekarang Makassar sudah jadi bahan cerita di sana, perbincangan. Apa sih, bagaimana sih itu Makassar? Ya,
Jadi masalah itu Iya. identitas Identitas, yang ya. akan saya bawa ke sana. Saya harus menggunakan songkok pasapu patindra. Oke. Saya harus menggunakan jas yang ada lontar-lontarannya, terus ada gambar Sultan Hasanuddinnya. Berarti wajib bawa Saya ciri khas daerah saya ya. pun disuruh bawa kecaping loh di sana. Tapi jadi bisa juga main kecaping, Deng? Boleh, boleh. Masya Allah, jadi Ya, boleh. luar biasa. Apa sih yang susah kalau cuma dawainya, senarnya cuma 2? Mainkannya itu yang susah, Kak. Oke. Jadi kebanggaan ini memang kebanggaan buat seluruh masyarakat Iya. Makassar. Di sini saya mau ada peran pemerintah untuk Baik. mendukung ini karena ini kan budaya. Iya, betul. Budaya lagu Makassar itu menjadi sebuah budaya karena bahasanya, bukan karena musiknya, bukan karena alunannya, Iya. tapi karena bahasanya. Mudah-mudahan saya bisa paling tidak ada dukungan moral lah dari pemerintah kota karena tidak tertutup kemungkinan imbasnya ke depan imbas positifnya orang Jepang akan datang di Makassar. Ke Makassar. Tapi sekarang sudah ada komunikasi dengan pemerintah tentang ini Sakura Tercinta atau belum ini, Kak? Saya sudah memohon-mohon berapa kali, tapi iya. Memohon itu bukan saya, bukan berarti saya pribadi ingin ini masyarakat bukan. Makassar ya khususnya. Tapi ada keterkaitan kenapa? Karena di video klip nanti itu Iya. saya sengaja ngambil gambar orang Jepang datang ke Makassar syuting video klip lagu Sakura Tercinta ini. Saya ngambilnya di Anjungan Pantai Losari. Wah, jadi ada nilai plusnya Makassar lagi nih yang hadir ya di video klip tak ini. Ada. Iya, Jadi iya. kenapa saya ingin sekali ada dukungan moral dari pihak pemerintah kota karena ini Makassar yang akan dibawa loh ke sana. Ini bukan lagu Indonesia, bukan lagu nasional. Iya, Tapi lagu Makassar. Asli Makassar, produsernya juga orang Makassar ya. Iya. Nah, terus bagaimana ini Kak Lukman Rola, kita punya keputusan tersendiri untuk gabungkan ini konsep kolaborasi lagu Sakura Tercinta. Jadi lagu Sakura Tercinta ini memang unik. Kenapa saya mau? Karena ada keunikan di dua bahasa itu. Oke. Jadi konsepnya ini ya dari awal memang saya sering ketemu artis Koki Ota ini, yang namanya Koki Ota dari Jepang. Dia juga di sana ini lagi viral-viralnya ini di Jepang. Ya. Salah satu penyanyi yang luar biasa juga dari sana. Konsep lagu ini terciptanya lagu ini karena memang di dalam lagu ini diceritakan ada dua insan yang berlainan suku, yang berlainan negara, berlainan bahasa, saling pandang pertama, terus ada timbul rasa Jatuh cinta ya. cinta itu. Nah, jadi nanti ke depan mungkin akan produser bilang bagus nih ya kalau dibikin sebuah film. Saya bilang bagus. Iya. Bilang bagus, konsepnya juga sudah ada. Iya. Mudah-mudahan berlanjut terus kerjasama ini antara budaya antara Indonesia, Makassar dan ya, Jepang. Dengan Jepang. Kenapa? Karena saya semangat sekali karena selama ini orang Jepang cuma tahu Bali, cuma tahu Jawa, Jogja, Jakarta apalagi kan. Iya. Nah, ini kesempatan memang saya ini berapi-api untuk datang ke sana bernyanyi lagu daerah Makassar. Wih, bangganya luar biasa. Iya. Oh, kalaupun sekalipun mereka, tapi begini Kak, saya ada pengalaman pernah memperdengarkan lagu daerah, lagu Makassar juga sempat saya ke Jakarta memperdengarkan orang dari luar, dari suku lain. Dan enak sekali musiknya ini lagu Makassar. Ya, enak. Walaupun kita tidak tahu apa artinya itu yang disebut penyanyi, tapi kayaknya sudah dalam ini kita dengar sudah dalam rasanya didengarkan begitu. Iya, tapi sekarang kan sudah ada juga beberapa banyak lagu-lagu yang terbaru. Nah, itu dia tadi sempat Kak Lukman sendiri sampaikan bahwa ada yang enggak mau belajar dengan seniornya ya. Kadang biasa itu lirik-lirik lagunya kurang pantas kayak gitu Kak. Karena seperti yang saya bilang tadi, khusus di lagu Makassar, khusus di lagu memang ada bahasa lagu. Oke. Contoh ya, kalau lagu Indonesia, lagu nasional itu, saya itu bukan bahasa lagu.
Yang bahasa lagu itu aku, daku, ku. Itu. Jadi kalau ada lagu yang berbahasa Indonesia terus bilang saya, itu perlu belajar lagi. Kenapa? Karena penempatan bahasa di lagu memang beda. Beda ya. Nah, aku cinta kamu. Kalau dibilang, saya cinta kamu. Oh beda ya. Orang Makassar bilang Julei. Juledi, iya. Karena hakikatnya bikin syair, maaf ya, bukan menggurui orang senior-seniorku, Iya. enak diucapkan Iya. dan enak didengarkan. Kalau sudah enak diucapkan, hitungannya misalnya 8 ya. Iya. Terus tu guru jekne matangku misalnya kan 8. Kalau sudah enak itu polanya, Iya. enak diucapkan, enak didengar. Ada salah satu batu mulia yang enak diucapkan, enak didengar. Itu batu cincin namanya kalimaya. Kalimaya. Oh ya. Ya kan? Enak diucapkan, enak didengarkan kalimaya. Nah, jadi contohnya itu kalau bikin sebuah syair, puisi itu bisa jadi lagu loh. Wah. Bisa jadi lagu itu puisi. Ketika puisinya itu diserahkan ke kita misalnya, bisa enggak ini jadi lagu? Bisa. Kalau puisi sudah ketemu, syair puisi sudah ketemu dengan not, chord, maka dia akan jadi lirik. Lirik lagu bukan lagi syair. Pokoknya sayang ini kalau kita tidak musisi pendatang baru harus belajar ya. Iya. Banyak belajar ini. Karena begini kau nih, sehebat-hebatnya kita sebagai seorang yang diberi kemampuan oleh Tuhan, Iya. taruhlah kita bisa bermain musik di bidang apapun. Kalau autodidak itu kalau dibarengi lagi dengan ilmu pasti akan sangat luar biasa. Oke. Karena ada kata yang mengatakan keserahkan segala sesuatu pada ahlinya. Pada ahlinya. Kita memang harus cari guru. Iya. Saya juga punya guru dulu, Iwan Tompo, Kak Iya. Anci. Itu Hamsan Marliat malah saya rasakan apa Itu namanya? lagu-lagu langgam yang dulu Kak. Iya, saya malah sempat datang ke rumahnya waktu saya masih kecil sama anaknya Hambali apa segala macam. Jadi 3 generasi saya dapat. Iya, berarti masih kita dapat pelajari musik Lost Queen juga beda tonnya tuh Kak ya. Sempat saya iya, pelajari. Zaman dulu Murtini Soeharto, Hamsan Marliat. Dari sini Pak Ibu Murtini Soeharto. Iya, Arwini Puspita. Arwini Puspita, iya. Jadi Senior semua. iya, alhamdulillah saya banyak melihat dan banyak mendengar dari beliau-beliau ini yang pendahulu-pendahulu kita yang sangat luar biasa. Iya. Sampai saat ini Gen Z masih bisa Kak hadapi semua. Iya. Iya. Masih bisa dihadapi betul. Masih jadi 3 generasi, alhamdulillah, alhamdulillah 3 generasi ya bisa kurasakan. Bagaimana rasanya zaman dulu kita berjuang, Iya. Aja yang bagaimana zaman sekarang kita juga berjuang. Nah, jadi tugas saya sekarang sama Ridwan Sau sama teman-teman yang lain memang untuk menjaga dan membina anak-anak ini, membimbing anak-anak ini supaya mereka bisa lebih bagus dari kami ini. Iya. Itu tugas tak ini Kak. Iya, Lukman. tugas. Iya. Oke, kan memang ini biasa kalau kita lihat ini lagu Kak Lukman Rola. Saya sempat itu berpikir bahwa kita seumuran seangkatan Pak Iwan Tompo begitu. Kalau dilihat dari warna lagunya kan, padahal saya masih muda. Masih muda. Iya, oke deh, sangat luar biasa sekali. Perempat ini dapat kunjungan langsung dari Kak Lukman Rola. Nah, awalnya ini kan tadi sudah cerita sedikit tentang awalnya dari Sakura. Berapa Sakura Tercinta? Sudah berapa lama ini digarap? Ini sampai pas waktunya di bulan ini yang sudah mulai rilis di kemarin ini Kak. Ada berapa lama ini? Sebenarnya durasinya? lagu ini saya mulai garap itu sejak 2 tahun lalu sebenarnya. Cuma sempat depending karena persoalan jarak antara saya dan si Koki Ota yang dari Jepang. Karena memang harus ketemu. Iya. Sebenarnya bisa melalui proses kirim-kirim data, dia rekaman di sana, saya rekaman di sini, datanya dikirim ke sini, sebenarnya bisa. Tapi kurang dapat feel-nya, rasanya ketika tidak berhadapan langsung, karena ada
penyampaian yang harus saya sampaikan ke dia dari hati ke hati, begitupun juga dia. Iya. Yang bikin sulit kemarin itu kau nih Iya. translate kan full lagu ini saya yang tulis akhirnya kan. Syairnya. Saya yang tulis syairnya dalam bahasa Makassar awalnya, terus saya alihkan ke bahasa Indonesia sesuai permintaan. Yang bikin sulit kemarin translate ke bahasa Jepangnya. Itu makanya di dalam hak cipta nanti itu di syair khusus harus masuk namanya penulis yang dari Jepang sana. Iya, Karena Koki Ota. Atau beda Koki Ota yang Koki Ota menyerahkan juga ke temannya yang ahli bahasa lagu di sana. Oke. Itu, kalau saya tidak salah namanya Fuyumi ya. Kalau saya tidak salah perempuan itu. Fuyumi. Saya pernah lihat apa namanya. Jadi luar biasa orang-orang Jepang sudah mulai memfollow saya. Ada beberapa dan saya juga mengikuti perkembangan mereka. Ini yang tidak lazim menurut saya, ya kan? Jadi dengan adanya Sakura ini, lagu Sakura Tercinta ini, ya kita di sosmed jadi semakin apa namanya, walaupun bahasanya kita translate apa Google masukin. Iya, sekarang kan sudah canggih, ada AI Kak ya. Iya, jadi saya kalau ngobrol sama dia berdua, ketemu di Jakarta kemarin itu, sama-sama buka itu, translate itu. Oh iya, saya paham. Jadi lagu ini sebenarnya sejak 2 tahun lalu karena persoalan jarak. Jadi agak terhambat. Terus kemarin tiba-tiba produser bilang, Daindrola kalau Koki Ota ke Makassar 1 hari bisa ngapain aja? Saya bilang bisa langsung rekaman, bisa langsung take vokal. Setelah itu kalau besoknya mau ambil gambar, ayo kita silakan jalan ambil gambar. Akhirnya dia tinggal di sini 2 hari. Saya bilang tidak bisa dipaksakan 1 hari. Iya, harus 2 hari. Harus 2 hari. Cukup kalau 1 hari. Itu pun master videonya masih kurang. Jadi kenapa agak telat kita upload ke apa namanya? Ke Spotify apa dia? Spotify udah jalan besok salah. YouTube agak telat kita tampilkan, kita apa namanya? Iya, karena materinya belum. Iya, karena itu dia kurang sempit waktunya di Makassar, master videonya kurang. Akhirnya nanti produser bilang, udah Daindrola ambil video aja di sana di Tokyo. Jadi Koki Ota ambil gambar di Makassar, Daindrola ambil gambar di Tokyo. Saya bilang oke juga. Oke juga, mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi ini nanti ke Tokyo juga sekalian ngambil gambar kan? Iya, sekalian ngambil gambar. Dan ada satu kabar gembira lagi. Kamu dengar kabar setelah nyanyi tanggal 18 itu kita diundang oleh KBRI. Oh, dari Republik Indonesia ya di sana KBRI di sana. Iya. Satu sebuah kebanggaan juga itu, Kak. Ya. Iya, harus dijamu juga soalnya musisi ini kan kalau lagu dia selamanya Kak ya. Iya. Akan selamanya hadir seperti lagu-lagu Iwan Tompo tetap walaupun sudah nggak tetap terdengarkan lagunya. Nah ini fungsinya kami di RRI program 4 itu seluruh lagu-lagu daerah ini ada bahkan lagu-lagu Lost Queen yang dulu-dulu biasa kami putar di sini Kak. Saya pribadi dari dulu sampai sekarang itu saya lebih suka dengar radio daripada dengar kaset. Oh. Iya. Makanya banyak ilmu di kepalaku ini tentang budaya karena RRI ini memang sangat luar biasa. Bulan puasa saya tidak pernah dengar yang lain-lain. Makanya biasa kita putar apa Kak? 94,4 atau 92,5? Pokoknya semua. Iya. 94 Pro mulai dari Pro 2, Pro 4 semua. Kalau Kulkas Pindah di Pro 4 kalau yang paling saya suka itu kalau di RRI itu sahur ya itu. Ada Denaba di situ. Dialog Denaba dan Pak Kiai. Iya. Jadi saya ini penggemarnya ini RRI fansnya RRI saya ini. Iya. Oke, jadi Sakura Tercinta murni kita yang pencipta ininya syairnya Kak ya. Pencipta syair dan notasi wah. Terus itu sih siapa Koki Ota. Berarti dia yang menyanyi lagu Jepangnya. Iya. Kita yang Indonesianya. Saya yang Indonesianya dan kemarin kita sempat
tukar pikiran, mau tukaran satu bait saja toh. Saya juga ikut nyanyi Jepang, Iya. dia ikut nyanyi Indonesia, Indonesia. tapi agak susah dia. Susah Ki melepaskan lidahnya dia. Karena dia saja nyebut nama aku Lukman Lola. Tapi kalau kita enggak terlalu sulit dia. Saya nggak terlalu sulit. Makanya dia bilang Lukman Lola ini hebat karena bisa apa namanya menyanyi ya? lagu, iya. Karena saya cepat ku tangkap. Iya. Saya minta belajar bagaimana sebenarnya Penyebutannya. ya penempatan lidah, rahang apa segala macam dalam berpisah. Dibilang jadi contohnya begini, ada syair di situ yang bahasa Jepang, Dare ni mo jamawa dekinai, itu re-nya harus dare ni mo, harus dia begitu, jadi cadel Ki. Jadi cadel Ki. Nah, yang bahaya ketika kita belajar terus itu akhirnya bicara sama orang-orang Makassar ya dari mana itu yang bahaya. Tunggu Kak, tapi maksudku kenapa tapi memang sudah kita coba kita yang lagu Makassar ke lagu syair Jepang, syair Makassar sudah dicoba, kurang bagus Ki memang atau bagaimana Kak? Saya sudah coba. Kalau saya yakin, percaya Tapi diri pasti Kak, saya bagus sih bisa. kayaknya, iya. Tapi makanya ke depan ini karena akan berlanjut terus, nanti lagu yang single berikut itu kita mencoba itu pertukaran bahasa. Jadi dia berbahasa Makassar. Saya mau paksakan nanti. Saya mau paksakan dua bahasa Makassar, bukan lagi nasional ya. Iya. Saya mau paksakan nanti di situ. Oke. Jadi kemarin saya sudah ngajarin dia sedikit-sedikit. Dia lagi makan sama-sama, terus dia bilang, enak. Saya bilang kalau Makassar itu nyaman nah. Nyaman. Iya. Nyaman nah. Itu. Udah bisa dia ini ya. Iya. Kalau saya yakin, insya Allah, bisa ya. ketika kita belajar sesulit apapun, kalau kita mempelajari, mencari celahnya, bagaimana sebenarnya mempelajari bahasa itu, kan banyak juga orang-orang Makassar di sana bekerja kan? Iya, di Jepang ya. Ya, imigran. Jadi pekerja imigran, bukan migran. Oke deh. Nah pendengar, sebentar kita lanjut lagi kebersamaan dengan Kak Lukman Rola. Kita nikmati dulu lagunya deh. Ini Loko Atingku. Sasali patrisi dari nyawaku Riku asena kalenu ame pobunting Ranu ko antu ilalang simpunyawaku Nutap muri ilalang loko O karaeng kumatara alle mangesiara lan rite aku sijini ilalallino unnate nata kamana alle diwangi nyawa lan rite aku padrisi mak mole
sesali Pak risi dari nyawaku Riku asenang kalenu lamem pobunting Ranu koantu ilalang singkunya waku Nutak muli ilalang loko atiku O kana eng kumatara alle mange singara lan trite aku siji ilalang lino unate nata kamana alle dimangi nyawa lan trite aku patrisi mamole mole dasi umate ancapai talasa boleh aku siun jurang patrisiku dasi umate ancapai talasa boleh aku siun jurang patrisiku Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, enggak lama Ji. Ini kan paling sejam gitu. Oke, baik, kita lanjut lagi sahabat budaya di Mozaik Budaya tentunya bersama Kak Lukman Rola. Nah, sudah banyak sekali tadi kita cerita panjang kali lebar ini tentang Sakura Tercinta. Iya. Nah, terus ini Kak Lukman, tantangan-tantangan apa yang kita hadapi selama proses ini? Iya. Kalau berbicara tantangan ya sebenarnya tidak terlalu banyak Ji tantangannya karena Iya. kan yang jadi penghambat sebenarnya itu ketika tidak ada produser yang sanggup untuk betul-betul apa namanya ya, karena segalanya kan Iya. butuh yang mahal itu biaya produksi Produksinya, yang mahal iya. itu. Jadi alhamdulillah bukan tidak bisa sebenarnya bisa tonjaki kita. Tapi ya memang ada yang menjembatani dan ada yang punya kemampuan di situ. Kita saja bikin lagu lokal itu bisa puluhan kalau mau yang bagus. Iya. Toh. Apalagi kalau lintas negara begini. Ya alhamdulillah terima kasih buat mudah-mudahan beliau Iya. monitor Ibu Lisa Heriati. Terima kasih atas segala supportnya yang sangat luar biasa, yang tidak kenal lelah. Dia cinta negaranya, dia cinta Makassar, ya, sampai ini semua terjadi. Alhamdulillah semua lancar, tidak ada kendala. Tantangannya itu Ji, tantangannya kemarin, tantangan di waktu dan bahasa itu Ji. Iya, waktu dan bahasa, Kalau ya. persoalan bla bla blanya, alhamdulillah Dimudahkan, dimudahkan semuanya. Karena apa? Iya. Kau ini Iya. dari awal ada ketulusan, ada keikhlasan dan ada kesabaran. Saya bayangkan 2 tahun lebih saya bersabar menunggu ini kapan sebenarnya realisasinya ini. Iya. Dan alhamdulillah segala apa yang pernah ku impikan, ku cita-citakan menjadi kegalauanku, galaunya karena ini unik nih. Iya. Unik ini. Nanti akan viral ini Kak. Mudah-mudahan, Lagunya kalau alhamdulillah. apalagi kalau sudah rilis videonya. Iya, tadi Iya. kembali lagi bahwasanya segala sesuatu viral tidak viralnya
Iya. Itu rahasia Tuhan. Iya, tapi izin nanti RRI bisa mendownload di Spotify ya Kak ya lagunya, dan boleh, kami putar di Boleh dengan senang hati. di radio RRI khususnya, apalagi sudah dapat izin dari Lukman Rola sendiri. Iya. Oke, terus ini terakhir ya untuk program acara musik budaya. Nah, apalagi Kak Lukman sendiri memang betul-betul menulis karyanya dari hati yang paling dalam dengan penuh keikhlasan, dan juga ini lagu isi dari lagunya itu lagu bahasa Makassar yang memang kalau dipikir susah dipahami, tapi memang itu aslinya Makassar ya gitu ya Kak ya. Iya. Bukan susah dipahami sebenarnya. Susah dipahami kalau kita tidak mau bertanya dan tidak mau belajar. Jadi lagu yang saya mulai itu lagu Makassar 89 tahun 89. Pokoknya sampai sekarang saya itu lagu Makassar Tonji. Pokoknya Makassar. Jadi ada beberapa lagu dangdut yang saya ciptakan pernah juga populer di Makassar. Karena pun anak kelongan mintu elektong apa top mintu lagu Iya. Ada beberapa lagu dangdut Indonesia yang saya ciptakan. Ya, tapi tetap saya fokus. Sama lagu Makassar. Nah, dari Sakura Tercinta ini Kak lagunya, ada pesan yang khusus mungkin dari isi lagu tersebut itu Kak? Ini tentang kasih sayang dan cinta. Wah, kasih sayang dan cinta kasih sayang dan cinta. Bagaimana dua insan yang berlainan negara saling jatuh cinta terkendala dengan jarak yang jauh. Nah, jadi ibaratnya ini seorang perempuan orang Indonesia yang cantik dan ayu. Begitu orang Jepang datang Indonesia langsung melihat si perempuan yang betul-betul cantik, ya adabnya bagus, maka jatuh cinta lah dia di situ. Makanya di dalam syair lagu itu saya menulis, datanglah hai sayangku, ingin kulukiskan cerita dari angin pantai Losari, deru ombaknya menjadi saksi, cinta kita akan menyatu. Tentang kasih sayang ya. Terus ada syair Jepangnya, dari inimu jamawa dekinai, tak ada yang mampu menghalangi cinta kita itu. Wah, itu artinya dari yang bahasa Jepang gitu ya. Oke Kak, terakhir ini Kak Lukman Rola, apa yang paling diharapkan nanti ke depannya ini lagu-lagu daerah Makassar dan juga untuk Sakura Tercinta ini Kak? Harapan saya lagu Makassar tahun depan akan terdengar di Istana Merdeka. Itu harapan terbesarku. Oh iya, kemarin kan tak bolak-balik dari timur. Iya, dari timur. Harapan saya mudah-mudahan 17 Agustus nanti lagu Makassar lagi yang terdengar di sana. Entah itu siapa yang akan diundang di sana, penyanyinya, artisnya, itu bukan soal. Yang penting lagu Makassar yang akan terdengar di sana. Jadi harus ada keadilan juga dong. Itu jangan cuma lagu Jawa masuk di situ. Kan pernah itu anak-anak kecil yang viral dulu. Ya cocok kita 2 tahun lalu kayaknya itu ya. Jadi lagu Timur juga itu kalau di dasar. sini ini mau dilihat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sederhana sekali harapannya. Sangat sederhana. Iya, memperdengarkan lagu Makassar juga seluruh Indonesia Kak ya. Oke. Kalau Sakura Tercinta khususnya apa yang menjadi harapan Tak ini? Sakura Tercinta harapanku juga untuk seluruh masyarakat Indonesia tentu paham dengan bahasa Indonesianya toh. Ayolah nanti lagu ini jangan dikasih lewat begitu saja. Ya toh? Bagaimana caranya kita juga paham bisa belajar mengenai budayanya. Karena jangki juga cuma budaya tidak dipelajari. Harus kita tahu juga budayanya orang. Supaya nanti tidak tersesat Karena tidak tertutup kemungkinan besok kita lagi akan ke daerah lain. Jadi saya itu mempelajari semua budaya-budaya baik dari daerah Indonesia sendiri, baik dari luar. Saya itu senang sekali mempelajari hal-hal itu. Oke deh. Nah ini sebelum kita tutup acara Kak Lukman, ini ada beberapa fans saya masuk WA-nya tahu dari Ibu Dahniar di Mongin Sidi, penyanyi andalanku Kak Lukman Rola. Terima kasih.
Ada Ibu Harsina juga di Paropo, katanya salam dari keluarga Wih, Paropo. salam kembali keluarga itu di Paropo banyak. Iya, Masya Allah. Oke deh, terima kasih banyak Kak Lukman sudah hadir di RRI Pro 4, sempatkan waktu walaupun kurang lebih sebenarnya kalau Terima kasih. nah, kurang lebih 50 menit itu tidak cukup kalau kita mau Tidak cukup. gali ilmunya kan. Iya, Ilmunya Kak Lukman Rola saya ini. saja ini perasaan Iya. tidak mau pulang. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Kak Lukman Sama-sama, terima kehadirannya. kasih. Ya. Mudah-mudahan sukses Ki. Amin. Sakura Tercinta bisa terdengar di seluruh dunia ya. Seluruh dunia Iya, kalau perlu. amin. Ya, amin, Baik, amin, terima kasih Kak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nia aneh papasangku Puna salang sedrewatu Narapimo ajalanku Na tatondramo tubuhku Unjuru amuluara Urangi mami Ane pasangku Si rainia matin para